Bayangkan kamu adalah seorang anak yang tidak bisa menggunakan magic dan tinggal di dunia yang serba magic. Sedih bukan? Mengenaskan bukan? Dan akan menjadi sebuah anime yang sangat-sangat menyentuh hati kita bukan? Iya. Inilah review gue terhadap Mashle Season 2. Enggak, bukan. Ini adalah review gue terhadap Wistoria. Premisnya sama! Lagi-lagi gue mendapatkan anime ini dari penonton gue pada saat gue live streaming. Pada bilang, Bang, coba nonton Wistoria. Kan lu suka tuh kan bang yang RPG, Magic, Sword, dan lain-lain. Oke, jadi gue tonton 2 episode. Terus gue langsung kayak, Ini Mashle. Jadi berikut adalah first impression gue di 2 episode pertama, Wistoria, Sword and Wand and Shield and apa sih gue lupa panjangannya, Sueto Tsurugino Wistoria. Premisnya beneran, gue tadi nggak expect banget premisnya bakal kayak gini. Gue pikir, oh ini petualangan Magic Academy nih, kayak Final Fantasy nih, kayak game-game Jepang nih. Ternyata premisnya beneran dong. Di sebuah dunia di mana magic adalah segalanya, di mana sihir menjadi tolak ukur akan kekuasaan, kebijaksanaan, dan keabsolutan. Namun ternyata ketika dunia seperti itu, lahirlah seorang anak yang tidak bisa sama sekali menggunakan magicnya. Itu bener-bener premisnya, men. Ya apalagi kalau bukan Mashle, kalau bukan Black Clover, di mana semua orang bisa menggunakan magic. Ternyata magic kamu adalah anti-magic. What the heck? Wadidaw! Di mana semua orang mendapatkan seledri daun 3, daun 4, kamu mendapatkan daun 5. Aku mah. Di mana semua orang mendapatkan super powernya, kamu quirkless. Dan ini adalah cerita bagaimana ia menjadi hero nomor 1 di Wistoria. All Might Magic Power. Tapi ya, entah kenapa itu adalah premis-premis yang selalu bisa menyentuh hati gue. Mau gak mau Black Clover ya, episode awal yang tiba-tiba dia membangkitkan setan gitu ya, membangkitkan sebuah grimoire terlarang gitu ya, dan mengeluarkan pedang, itu bener-bener kayak, wah, di sini juga sama gitu. Tiba-tiba dia menggunakan pedangnya gitu ya, dimana temannya berusaha untuk ngebully dia, ngejahatin dia di dungeon, tapi malah dia selamatin dengan kekuatan pedang dan ototnya gitu ya. Bahkan plot ini tuh adalah My Hero Academia ya, ketika Deku mau nyelamatin Bakugo, tapi lebih ke aksinya si Asta waktu mau nyelamatin Yuno sih. Jadi memang kodian, tapi gue tetap suka dan tetap momen yang kayak hero dateng gitu loh. Itu kayak wah, emang shonen banget sih. Itu udah harus dimantapkan sih, itu emang momen hero datang gitu di episode 1 tuh. Tapi selain premis yang kodian, apalagi yang perlu kita bahas, yaitu adalah buat gua gambarnya. Ini Genshin style atau gimana ya menyebutkan ya. Tapi orang-orang sih banyak yang bilang ini Genshin style waktu di live streaming. Tapi gua ngerti Genshin style di sebelah mana, gua paham. Tapi mata gua lebih ngelihat ini kayak game-game JRPG Magic-Magican gitu. Kalau kalian mungkin main di PS, Switch atau PC gitu, pasti kalian tahu kalau wah ini style game-game JRPG Magic-Magican banget. Dan sangat-sangat persis sekali stylenya, arsitekturnya, build-nya, bahkan sampai penamaannya dan lain-lain udah tipikal banget. Lalu plotnya tentang apa? Plotnya tentang Deku. Deku di dunia sihir yang punya janji sama Uraraka ya, tapi Urarakanya udah di langit. Udah gelantungan di atas langit dan dia ingin memenuhi janjinya. Ini yang gue suka nih, ada sedikit yang berbeda gitu. Walaupun plotnya mirip Mashle, mirip My Hero Academia, mirip Black Clover, Asta pengen jadi Wizard King karena dia pengen diakui lah. Dia udah sering dibully dan dia pengen selalu sepadan dengan rivalnya. Deku adalah impiannya bagaimana dia ingin menjadi hero nomor 1 dengan segala kekurangannya. Lalu Mashle yang ya komedi sih, jadi dia pengen hidup tenang aja dan makan kue sus kalau bisa. Sedangkan di sini premisnya ada romantis sedikit. Ini pas banget sama desain karakternya menurut gue yang emang ucu-ucu banget untuk romansan. Iya, ini juga yang pengen gue bahas. Romance itu persis banget skrip atau plot-plot di game-game JRPG. Sumpah deh, kalau lo main game-game JRPG Magic-Magican itu premisnya kayak gini banget. Style scriptingnya, ngomongnya, dan sosok-sosoknya juga kayak gini banget. Ada janji suci di antara kita ya. Ada yang pernah aku janjikan waktu ku masa kecil. Aduh, persis banget asli. Tapi kocak sih karena dia janjinya ke cewek yang udah di langit ya, yang udah gelantungan di langit, dan dia kayak ngeliat di bawah gitu. Ya seru lah. Tapi ini bener-bener mimpi basah wibu banget sih, bahwa ada yang menungguku. Cringe banget anjir. Ada yang menungguku di langit sana, melihatku segala perjuanganku gitu. Wahai jodohku dan impian. Aduh, cringe banget. Lihatlah aku di bawah sedang memperjuangkan cintaku walaupun aku tidak punya magic. Ih, sumpah ini mimpi basah wibu banget. Ini wibu-wibu tuh langsung yang kayak
Inilah kisah cintaku. Inilah masa depanku. Aku yakin 5 tahun lagi akan ada perempuan di atas langit yang turun kepadaku. Dan pasti karena dulu kita waktu kecil temenan. Gak cringe asli parah. Tapi ada lagi yang gue suka dari plotnya, itu ditambahkan plot Attack on Titan, yaitu adalah kalau kalian mungkin sadar gitu ya, bahwa dunia mereka ini bukan dunia kita gitu. Kan dikasih tahu tuh di awal-awal, ayo kita lihat nanti ada matahari loh, ada sesuatu yang namanya matahari. Jadi matahari yang sekarang tuh bukan matahari, itu yaitu ceweknya si Deku lagi masang bohlam kali ya, sehari sekali gitu. Makanya para wizard tertinggi tugasnya di atas masangin bohlam ya, biar terang terus tuh ya. Jadi ya itulah impian dia untuk naik ke menara gitu ya, untuk bisa ketemu lagi sama bininya yang suka masangin bohlam. Tapi ada rahasia nih, ini mereka terjebak kah atau apakah? Ini gue udah ngeliat sih kayaknya. Ini karena gue sering baca fiksi-fiksi yang kayak Attack on Titan, kayak Promised Neverland. Ini pasti mereka adalah orang-orang yang memiliki atau punya ras berkemampuan magic itu dikumpulin jadi satu dan emang dikurung gitu biar nggak mengacaukan dunia karena mereka terlalu overpower. Maybe jadi orang-orang itu mungkin dia dikurung sama raja terakhirnya gitu kayak yang Attack on Titan biar mereka nggak ngerusuh lagi. Maybe, I don't know. Kalau bener, wah seru sih. Jadi itu juga hal yang membuat gue jadi suka. Wah ini seru juga nih misteri nih. Ternyata mereka bukan di dunia yang seharusnya gitu. Kayak AOT persis lah waktu Armin ceritain ke Eren bahwa dia menemukan sebuah buku yang menggambarkan ada laut lah, ada inilah, sedangkan mereka cuma bisa lihat batu bata. Terus apa lagi yang bagus? Gila ini ya, tadi 3D dan animasinya gitu loh. Bahwa di sini jelas-jelas 3D, tapi enak banget untuk dinikmatin, indah banget, mata gua nggak capek ngeliatinnya, nggak kayak nontonin Elusive Samurai. Frame rate-nya kayaknya 120 ya, itu banyak banget dan dinamikanya seru sekali. Pewarnaannya juga indah, tapi ya kalau lu udah main Genshin, lu bakal bener-bener bilang Genshin sih gitu. Indah sekali, bagus banget. Fightingnya juga keren, nggak males, nggak frame diem, tapi bener-bener muter, lari segala macam, detail, impact. Bahkan yang gue selalu kesel ya kalau ada pertarungan magic ya, biasanya cuma saut-sautan doang, tapi ini bagaimana caranya mereka ada barrage-nya, ada tembak-tembakannya, ada ngindarnya, ada larinya, jadi kayak berlangsung real life gitu, nggak turn based. Sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh dapat dinikmati dan to the point. Gue suka banget. Gue ingat banget episode 2 itu gue bakal pikir kayak Elusive Samurai episode 2 bakal bertele-tele baru dapat masuk fight scene-nya. Ini langsung masuk. Let's go, diuji, diberantemin. Dan selama berantem itu proses cerita berjalan itu nikmat banget. Please pertahankan yang kayak gitu, jadi kita nggak capek nungguin ya. Sorry ya kalau orang-orang bilang, wah lu parah lu apa-apa sekarang fast pace, nggak bisa yang slow dikit segala macam, yang dragging. Bro, ini shonen, ini tentang berantem magic, apalagi yang mau lu tunggu gitu. Kalau gue nontonin Attack on Titan ya dialog-dialognya penting, mesti gue dengerin baik-baik nih. Ada yang bagaimana nih, ada traitornya nggak nih, ada berita bocor kan nih dan lain-lain. Ini kan udah jelas bro, ini bocil pengen menjemput jodohnya di langit. Mau seserius dialognya apalagi gitu, dan udah jelas kan dari sini, bagus gitu menurut gue. To the point banget. Ada profesor yang nggak suka dia, ada profesor yang suka dia, kepala sekolahnya lebih berpihak pada dia tapi pengen nunjukin dengan bukti. Ya udah to the point aja. Makanya berantem lah dia di episode 2 sama Profesor Snape. Jadi ya oke lah. Tapi ada beberapa hal yang menurut gue agak-agak aneh ya. Pertama, desain karakternya itu buat gue unik. Gue baru lihat ini unik, desain karakter unik. Tapi gue nggak tahu, gue nggak mau sok-sok mewakili ya. Tapi menurut gue cowok nggak bakal suka desain karakter kayak gini. Cowok akan prefer desain karakter yang nggak cowok lucu. Ini cowok apa ya? Cowok yang disukai cewek, bukan cowok yang disukai cowok. Secebol-cebolnya Asta keren lah gitu. Atau karena gue nggak terlalu suka sama konsep cowok kurus tapi strong gitu ya. Padahal kan harusnya ada muscle atau lain-lain. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalian suka nggak sama desain karakternya? Unik, gue bilang, cuman kayak nggak bisa jadi sesuatu yang gue tunggu gitu progres ya. Kecuali nanti tiba-tiba dia jadi Jim Bros ya, ketemu para dwarf terus jadi badannya gitu. Wow, baru oke. Terus adalah penggunaan cinematic black, apa sih gue lupa namanya, black bar itu kadang-kadang mengganggu ya, kayak apa sih, mau ngapain sih, mau disinematicin gitu, lanjut aja ceritanya gitu. Jatuhnya jadi gue bingung, ini kenapa dikasih black bar buat apaan, padahal udah oke-oke aja gitu. Dan desain dunianya, gambar backgroundnya luar biasa, menyenangkan, salut untuk ngelihatnya, indah. Walaupun 3D tetap bisa dinikmatin. Itulah sekali lagi buat para wibu ya, 3D itu bukan jelek. 3D yang jelek adalah 3D yang kelihatan banget 3D, nggak ngeblend dan jelek. Jadi anime ada 3D belum tentu jelek, tapi 3D yang jelek ya pertanda bahwa itu anime buru-buru, jadi 3D-nya nggak bisa ngeblend gitu. Pengerjaannya nggak bisa cepet dan bagus, dan jadinya ya 3D banget. So menurut gue ini anime santai untuk diikutin dan gue masih mau ikutin. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Apakah kalian mengikuti karena ini adalah impian kalian untuk bertemu cewek yang gelantungan di langit tungguin kalian? Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and Mashley. Ini fans Mashley nggak ngamuk kan ya? Animenya dimirip-miripin, dibikin lebih serius. Kocak sih lo pengen ngamuk sama anime ginian. Anime lo aja komedi.